Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpadli dengan NIM 2120203888204025. Pada saat ini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya rangkum dengan judul Penanganan Perbedaan Individu dalam Proses Pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, stenografi seharusnya seorang guru melakukan penanganan terhadap perbedaan kemampuan belajar siswa. Nah, ada apa yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi perbedaan individual. Setiap individu pasti memiliki perbedaan yang unik. Perbedaan inilah yang nantinya akan membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disatukan sebagai ciri khas yang dapat membedakan individu tersebut. Yang kedua, cara melayani perbedaan individual. Berbagai cara dapat dilakukan oleh guru untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah, supaya siswa memiliki niatan dan termotivasi untuk belajar. Adapun yang ketiga, itu adalah peran guru dalam proses belajar itu sendiri. Dalam proses belajar mengajar seseorang siswa akan sangat membutuhkan peranan seorang guru, karena peran guru dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor yang paling penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidaknya seorang siswa, berhasil atau tidaknya peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan kepribadiannya yang dimilikinya. Adapun yang keempat, yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Tugas dan tanggung jawab guru dalam proses belajar mengajar adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan iptek, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, jenis agama, suku, ras, kondisi dan fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adapun dari isi artikel ini yang sudah saya rangkum dari awal sampai terakhir itu, berdasarkan hasil pengamatan dan perkumpulan data manajemen program keahlian administrasi perkantoran di Kota Surakarta tahun pelajaran 2013, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan individual dalam proses pembelajaran teknografi di SMK Negeri Bidan Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran Kota Surakarta tahun pelajaran 2012-2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa? Yang pertama itu perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang keluarga siswa. Yang kedua, perbedaan tingkat kecerdasan atau bisa disebut kognitif. Yang ketiga, perbedaan kesiapan belajar. Adapun D, yang keempat itu perbedaan persepsi dan minat siswa terhadap mata pelajaran teknografi. Yang kedua, cara-cara guru untuk melakukan
perbedaan individual dalam proses pembelajaran di SMK Negeri Bidan, Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Kota Surakarta tahun pelajaran 2012-2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Memberikan bimbingan kepada siswa. B. Yang kedua, modifikasi metode mengajar. C. Membentuk kelompok kecil di dalam kelas. Yang keempat, memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan oleh guru. Apa yang perlu diperhatikan yaitu memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, baik dari segi pemikirannya, pemahamannya, atau dan lain sebagainya. Yang kelima itu menerapkan sistem pembelajaran modul. Yang keenam, memberikan persepsi sebelum pembelajaran stenografi dimulai dengan memberikan tugas rumah, pekerjaan rumah atau semacamnya, supaya siswa mempersiapkan materinya. Adapun cara yang dilakukan guru untuk memberikan penanganan terhadap siswa yang belum mencapai standar ketuntasan dalam proses pembelajaran stenografi sebagai berikut. Hal ini merupakan saran untuk guru untuk memberikan penanganan terhadap siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, yang belum mencapai standar keberhasilan atau indikator keberhasilan. Yang pertama itu memberikan program remediasi. Yang kedua, memberikan tugas tambahan. Di sisi lain, penanganan perbedaan individual untuk siswa yang sudah mencapai standar ketuntasan belajar dalam proses pembelajaran stenografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, standarnya itu hanya 2. Yang pertama, memberikan pengayaan materi stenografi. Yang kedua, menyuruh mengajari siswa yang belum mencapai standar ketuntasan. Jadi mungkin seperti itu kesimpulan dari artikel kami yang berjudul penanganan perbedaan individual dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu ringkasan atau simpulan atau rangkuman dari artikel tersebut yang sempat saya sampaikan pada video ini. Adapun jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah salah, tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi sekian dan akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.